sehari sebelum ada musibah ini? Paling paling sekinya 3 juta, 2,5 juta. Nah, sekarang ini? Sekarang ini paling banyak dapat 400.000. Nah, menurut Bude, menurunnya dengan adanya musibah ini, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, termasuk karyawan, itu Tidak bisa tercover semuanya. Sementara karyawan saya cuma 2 orang yang saya pekerjakan karena lihat situasinya terlalu drastis menurunnya. Makanya yang saya pekerjakan hanya 2 orang aja. 2 orang itu pun dalam 1 hari paling banter saya buat gaji karyawan pernah sisa buat gaji karyawan tuh 75.000, pernah juga dapat sisa 100.000. Jadi kita nggak bisa kemana-mana jangankan untuk belanja. Bagaimana kayak dia? Tekad saya cuma gini, kalau memang saya harus mati karena corona, kan dibilang mati sahih. Ya, tapi kalau saya cuma percaya kalau Allah nggak akan mengambil nyawa saya di saat ada virus corona, saya sih yakin, insya Allah masih bisa sehat dan berjalan. Cuman tolong kesulitan rakyat semua, rakyat kecil, orang-orang yang pada nganggur, yang udah nggak bisa jualan, itu minta tolong pemerintah solusinya bagaimana. Mas, dengan siapa Mas? Mas Santuri, Santuri, aslinya mana? Cirebon. Selama ini dagang udah berapa lama Mas? Oh, udah lama di sini. Setahun, 2 tahun? Tidak, Pak. Lebih. Nah, semenjak adanya COVID-19 nih, virus corona nih, pendapatan penghasilan gimana Mas? Menurun anjlok, Pak. Oh, Hampir 60% lah. 60%. Nah, biasanya pedagangnya rame ya? Biasanya sih rame. Pas gara-gara corona ini, Pak. Bisa jadi, Pak. Nah, terus harapan Mas pengennya gimana nih sama pemerintah? Ya, Mas, kira bijak lah sama pedagang gitu. Pemerintah itu harus dikasih ini itu. Apalagi besok katanya nggak boleh dagang. Nah, kalau nggak boleh dagang gitu, apa alternatif lain? Ya, minta kebijakannya aja sama pemerintah. Makanya tolonglah sama pemerintah, kita orang kecil nih dikasih kebijakan, dalam arti ya dikasih kemudahan untuk usaha lah umpamanya. Kita rumah dari digusur, usaha di pinggir jalan begini sekarang diuber-uber, apalagi dengan adanya corona ini, ya kan? Nah, kita udah nyari uang susah, terus suruh istirahat lagi katanya. Nah, sementara sekarang rumah saya ngontrak, anak saya banyak, coba. Tuh, anak saya 6. Nah, mengenai bantuan pemerintah gimana Mas? Aku belum tahu itu, Mas, belum ada tanggapan apa-apa. khususnya RT saya juga belum ada pemberitahuan apa-apa. Nah, sementara nih informasi bahwa dari beberapa wilayah Jakarta Selatan itu sudah mendapatkan, mungkin kemungkinan kali. Oh ya mungkin juga, mudah-mudahan kalau memang itu program pemerintah jatuh ke kita ya alhamdulillah. Intinya begitu aja, kita sih sebagai orang kecil ya kasihlah kebijakan untuk masalah usaha gitu supaya kita lancar usaha, itu aja intinya. Mas, mengenai hal dagang, kira-kira gimana? Anjloknya berapa persen? Justru saya dagang ini sekarang anjloknya di atas 50% bisa dibilang. Di atas 50%, makanya yang tadinya kita bisa mungkin nyimpen 100-200, sekarang udah cuma untuk makan aja, mungkin beli beras dapat keuntungan 2 liter cuma buat beli beras itu aja. Program pemerintah kita ada sosialisasi, dalam arti ada bantuan berupa apa itu, intinya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, asal Bantuan memang langsung benar-benar jatuh ke sasaran. Itu intinya, kita kan orang kecil nggak ngerti apa-apa, itu aja. Ya syukur-syukur kalau memang dapat bener bantuan, ya jatuhnya ke kita langsung lah, jangan. Tuh intinya itu aja. Aang Kurniawan, udah punya usaha ini berapa lama? Kebetulan saya baru merintis, baru 3 bulan. 3 bulan. Baru 3 bulan. Oke, pendapatan hasil nih dari semenjak adanya lockdown 1, lockdown 2, ini makin diperketat lagi nih, warga nggak boleh keluar rumah, nggak boleh di jam-jam ditentuin segala macam. Nah, menurut Abang sendiri gimana nih? Aduh, masa sih Mas. Sebenarnya gimana ya? Jauh banget, ngaruh banget.
dengan warga. Satu, nggak boleh aktivitas lebih ramai gitu di luar. Kedua, mereka orang ada yang dirumahkan, keuangannya mereka pun terbatas kan. Jadi untuk jajan sendiri mereka lebih mikir lagi kayak gitu. Nah, terus gini, khususnya pendapatan sendiri yang selama ini di sini itu berapa persen menurunnya? Hampir 90% malah. Oke. Memang kalau untuk kondisi saat ini intinya betul-betul butuh bantuan untuk ekonomi sehari-hari, dari mulai kandang, kontrakan itu kan juga penting karena memang kami orang pengontrak bukan orang rumah sendiri gitu yang harus dibayar tiap bulan, listrik apalagi. Kemarin listrik kata di bensin udah habis, saya minta WA kemana? Ada WhatsApp-nya tuh ya. Saya WhatsApp nomor PLN saya. Nggak dibalas, nggak dibaca doang apa dibaca doang kalau cuma strip 2. Tapi nggak ada terusannya, katanya udah habis. Ya, Realisasinya nggak ada. gimana? Pemerintah ya? Nah, itu dia. Saya juga bingung, sedangkan itu listrik udah bunyi aja nat nit gitu. Otomatis dia udah teriak tuh listrik minta minta token dia. Tapi pas saya minta WA di situ nggak dapat apa-apa. Jadi saya juga bingung mau kemana lagi. Otomatis saya per 2 minggu. Per 2 minggu itu ya biasa 10 hari itu 100.000 listrik. Nah, khususnya buat di apartemen sendiri bagaimana? Pendapatan menyusut atau mungkin semakin banyak yang nyewa? Menyusut sih, karena sekarang security memperketat dalam. Orang masuk aja nggak sembarangan, dicek KTP harus pakai masker juga. Ya, itu aja sih menurut saya. Ya. Lebih banyak yang harian atau yang bulanan? Kalau dibilang harian sih kebanyakan harian. Bulanan ini lagi sepi. Kamu gimana? Menurut kamu gimana nih? Dibatasi ruang gerak kamu nih gimana oleh pemerintah selama 3 hari ke depan nih? Setuju sih, setuju. Cuman gimana ya, terlalu ngekang lah gitu, maksudnya dari yang biasanya kita keluar gitu kan, kumpul-kumpul bareng. Ini sekarang makin diperketat gitu, yang keluar nggak pakai masker harus beli gitu kan. Jadi makin ribet aja gitu. Yang mudah-mudahan sih cepet kelar.